Kepala Dinas PUPR nonaktif dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Sementara 3 anggota DPRD Oku nonaktif divonis 4 tahun 10 bulan atas kasus korupsi proyek pokok pikiran di Dinas PUPR Oku tahun 2024-2025. Seorang pelaku curanmor dilumpuhkan polisi setelah mencoba menyerang menggunakan senpir rakitan saat hendak ditangkap. Masuk daftar pencarian sejak 2021, mantan kepala kampung periode 2013-2018 yang menjadi terpidana korupsi akhirnya ditangkap tim Kejari Lampung Tengah saat bersembunyi di hutan lindung. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Kepala Dinas PUPR nonaktif dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Sementara 3 anggota DPRD Oku nonaktif divonis 4 tahun 10 bulan atas kasus korupsi proyek pokok pikiran di Dinas PUPR Oku tahun 2024-2025. Empat terdakwa kasus korupsi pokok pikiran DPRD Oku menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Majelis Hakim menyatakan mereka bersalah dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara pada Kepala Dinas PUPR Oku Nopriansyah serta 4 tahun 10 bulan pada 3 anggota DPRD Oku, Ferlan Juliansyah, Umi Hartati, dan M. Fahrudin. Selain hukuman badan, keempatnya juga dikenai denda 250 juta rupiah. Perkara ini bermula dari aliran dana fee sebesar 3,7 miliar rupiah yang diterima Nopriansyah dari 2 kontraktor M. Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso untuk diberikan pada anggota DPRD Oku terkait pengesahan APBD 2025. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 10 bulan dan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 4 bulan. Usai putusan dibacakan, Umi Hartati menyatakan menerima vonis sementara 3 terdakwa lainnya memilih pikir-pikir. Nanti kita lihat gimana ininya kan, perkembangan selanjutnya, itu aja. Berarti masih di dalam KPK terkait peran Bupati Akta. Nanti kita lihat aja di perkembangan kan, caranya gimana, ya, ada nanti ada gimana nanti, silakan gitu ya. Jaksa penuntut KPK menyebut kemungkinan munculnya tersangka baru masih terbuka dalam perkembangan kasus ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Palembang menjadi korban penipuan kenalan barunya di media sosial. Setelah diminta mengantar pelaku ke terminal, motor milik korban dibawa kabur dengan pura-pura meminjam. Yanti, ibu rumah tangga asal Sukarami melapor ke Polrestabes Palembang setelah motornya dibawa kabur pada Senin 8 Desember 2025 sore lalu. Pelaku yang dikenalnya lewat media sosial Facebook awalnya meminta diantar ke terminal. Namun setiba di Jalan Soekarno-Hatta, korban diminta turun dengan alasan pelaku akan menjemput keluarga. Yanti yang menunggu lama tetapi pelaku tak kembali. Motor hilang. Oh, hilang dicuri atau gimana Bu ceritanya? Dipinjam Oleh teman. Itu awalnya gimana cerita awalnya? Baru kenal. Kenalnya lewat apa? Facebook. Terus diajak kemana? Katanya dia tuh minta antar ke terminal, pokoknya intinya saya diturunkan di Soekarno-Hatta. Habis diturunkan tuh alasan minjem motor gitu ya? Iya, katanya saya mau ke depan Serenget, tidak balik-balik lagi sampai sekarang. Kapan itu kejadiannya? Hari Minggu tanggal 7 kemarin. Cewek apa cowok? Cowok. Ciri-ciri pelaku kini telah disampaikan ke polisi untuk mempercepat penangkapannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, massa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat.
Berunjuk rasa di depan Mapolda Sumsel menuntut penegakan hukum aktivitas illegal drilling. Mereka mendesak proses hukum dilakukan lebih masif dan adil, seiring rencana pemerintah melegalkan lebih dari 3.000 sumur minyak rakyat. Maraknya aktivitas ilegal drilling mendorong gerakan mahasiswa dan pemuda Lahat berunjuk rasa di Polda Sumsel. Mereka menuntut penegakan hukum yang lebih masif dan adil di seluruh wilayah karena menduga sejumlah kasus di Lahat berpotensi dipengaruhi kepentingan perusahaan yang melakukan aktivitas serupa. Jadi kami hari ini menuntut Kapolda untuk melakukan penegakan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Yang hari ini terjadi, yang dialami oleh masyarakat Batang Lahat, kami duga itu syarat akan kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan perusahaan yang sama aktivitasnya melakukan pengeboran. Pemerintah sebelumnya menjanjikan mengakomodasi legalitas 3.118 sumur minyak rakyat, sementara polisi memastikan aspirasi massa diteruskan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Langsung direkturnya langsung yang memahami betul terkait dengan masalah penanganan kasus. Oke, dirnya langsung, saya pastikan Dirkrim Susnya langsung yang menangani kasus ini. Selain Lahat, Musi Banyuasin menjadi wilayah prioritas penindakan, mengingat maraknya pengeboran ilegal yang tidak memenuhi standar dan kerap menimbulkan korban jiwa. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, maraknya pencurian tandan buah segar sawit di Sumatera Selatan mendorong kepolisian daerah menyiapkan delik khusus untuk memberi efek jera para pelaku. Rapat koordinasi digelar menindaklanjuti laporan maraknya pencurian tandan buah segar sawit di Sumatera Selatan. Identifikasi menunjukkan persoalan terletak pada proses hukum yang selama ini menggunakan delik umum sehingga banyak kasus masuk kategori tindak pidana ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Setelah berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan, Polda Sumsel berencana menerapkan delik khusus sesuai Undang-Undang Perkebunan. Langkah ini sekaligus membahas masalah pendirian PKS tanpa kebun dan faktor penyebab pencurian, mulai dari kurangnya pengawasan hingga tekanan ekonomi. Di dalam penanganan persoalan-persoalan pencurian ini kita menggunakan delik khusus. Delik khusus yang mana? Delik khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Perkebunan. Ancaman hukumannya lebih kuat, lebih tinggi. Khusus untuk pelaku pencurian itu diancam hukuman 4 tahun. Kemudian penadahannya sendiri itu 7 tahun. Tapi ada syarat formil. Syarat formilnya apa? Harus ada HGU. Sepanjang 2025, tercatat 377 kasus terkait pencurian TBS terdiri dari pencurian, penggelapan, dan penada. Dari pihak kepolisian tentu ada perspektif lain, apakah ini mau ambil efek jera, tapi saya juga tidak kalah setuju juga kalau ini preventif. Mulai dari pencegahan misalnya perhatian berupa CSR yang kena sasaran, misalnya dengan pencegahan dengan pemasangan CCTV, ataukah dengan pengawasan yang ketat tapi humanis. Pemerintah dan aparat hukum akan menyiapkan regulasi baru, serta membentuk tim pengawasan sumber TBS yang masuk ke PKS, termasuk aspek legalitas lahan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara informasi lain, saudara, menanggapi aksi unjuk rasa sopir truk di kantor gubernur awal pekan lalu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan penyaluran biosolar subsidi tetap berjalan tanpa pembatasan. Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Sumsel Bersatu menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Senin 8 Desember 2025 lalu. Mereka menyoroti kebijakan jam operasional pengisian biosolar yang berdampak pada antrean. Menanggapi tuntutan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tidak ada pembatasan penyaluran biosolar dan bahkan telah mengajukan peningkatan kuota untuk memenuhi kebutuhan pengemudi. Terkait aturan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang di dalam kota, pemerintah menegaskan pengaturan layanan biosolar pada pukul 22.00 hingga 04.00 ditujukan untuk mengurangi kemacetan dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Tidak ada pembatasan BBM dari pemerintah, maksud dari Pertamina, itu tidak ada pembatasan. Bahkan dari kebutuhan kebiasaan ini saya minta 2 kali lipat persediaan biosolar. Kalau nak beroperasi truk dalam kota,
Lari jingok ya, macet ya. Jadi ada apa pula kita lebih sedikit fleksibel tapi untuk kepentingan uang banyak ya. Mohon maaf ya. Sementara itu SPBU di kawasan pinggiran tetap melayani pembelian biosolar selama 24 jam. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung, masuk daftar pencarian sejak 2021. Mantan kepala kampung periode 2013-2018 yang menjadi terpidana korupsi, akhirnya ditangkap tim Kejari Lampung Tengah saat bersembunyi di hutan lindung. Tim Kejari Lampung Tengah masuk ke area perkebunan untuk menangkap Muhammad Azahri, 64 tahun, mantan kepala kampung Linggapura Selagai Lingga periode 2013-2018. Ia menjadi buronan sejak 2021 terkait korupsi pekerjaan drainase, talut, dan gorong-gorong di kampung tersebut. Selama pelarian, Azahri bersembunyi di hutan lindung sebelum akhirnya ditangkap. Penangkapan terhadap terpidana atas nama Muhammad Azahri bin Darpin, bahwa Muhammad Azahri bin Darpin merupakan mantan kepala kampung Linggapura tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, telah terbukti melakukan korupsi pada pekerjaan drainase di Dusun 1 dan 2, pekerjaan talut di Dusun 1, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, yang dananya menggunakan dana kampung APBN tahun 2016, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 143.978. Ia merupakan terpidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara, denda 50 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan, serta uang pengganti 143 juta rupiah lebih subsidi 6 bulan penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Beralih ke Bengkulu, saudara, Kejati Bengkulu kembali menunjukkan tumpukan uang sitaan puluhan miliar rupiah sebagai bagian dari pengungkapan dugaan korupsi tambang yang menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar. Kejaksaan Tinggi Bengkulu kembali menampilkan uang sitaan dugaan korupsi tambang sebagai bagian dari rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia 2025. Lebih dari 44 miliar rupiah uang, hasil pengembalian tersangka Baby Husi dan Zakia Husi, ditampilkan terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pengusaha tambang di Bengkulu. Dalam perkara ini, jaksa menetapkan 13 tersangka dan menyita berbagai aset yang terhubung dengan tindak pidana pencucian uang. Ini yang 44 miliar ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang ada hubungannya dengan PT RSM. Nah, ini kita sita dari 2 tersangka. Jadi sebesar 44 miliar ya. Proses pemulihan kerugian negara yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah masih berlangsung. Dengan penelusuran aliran dana dan penyitaan aset terus diperluas sebagai komitmen Kejati menuntaskan kasus korupsi tambang berskala besar tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, seorang pelaku curanmor dilumpuhkan polisi setelah mencoba menyerang menggunakan senpi rakitan saat hendak ditangkap. Polisi juga menangkap rekannya yang diduga mengedarkan narkoba di Kota Bengkulu bersama 4 kg ganja. Tim gabungan Polresta Bengkulu memberikan tindakan tegas pada DF setelah ia mengancam petugas saat penangkapan. Tersangka curanmor itu mencoba menyerang menggunakan senpi rakitan yang gagal meletus lalu menabrak mobil polisi saat aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya dilumpuhkan. DF diketahui menjadi target operasi karena terlibat sejumlah kasus pencurian sepeda motor. Polisi juga menangkap rekannya FM yang membawa 1 karung ganja siap edar seberat 4 kg. Mereka coba untuk melakukan
mau menembak anggota. Ini buktinya, senjata ini sudah diletuskan. Senjata ini sudah diletuskan tetapi tidak meletus, head kalau istilahnya. Ini sudah ada pelatuknya, sudah ini sehingga dilumpuhkan oleh anggota. Tersangka yang merupakan residivis kini terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan saudara, tim Reskrim Polsek Mestong bersama Opsnal Satreskrim Polres Muaro Jambi menangkap 2 tersangka penggelapan motor lintas provinsi. Keduanya beraksi dengan cara meminjam motor dari korban lalu membawa kabur. Tim Reskrim Polsek Mestong bersama Opsnal Satreskrim Polres Muaro Jambi menangkap 2 tersangka penggelapan motor lintas provinsi di Desa Mekarjaya, Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Keduanya menggunakan cara meminjam motor dari korban lalu dibawa kabur. Kedua pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Polisi juga menangkap seorang penadah yang diduga menerima motor hasil kejahatan. Aksi para pelaku diketahui sudah berulang dan dilakukan lintas provinsi. Daerah Bayung, Sumatera Selatan. Kemudian kami melakukan proses penyelidikan di sana bahwa benar si terlapor ada di sana. Kemudian kami lakukan penangkapan dibantu oleh Postal Polres Muaro Jambi, yang mana dalam hal ini juga dalam operasi jaran. Jadi kami gabung unit Postal Reskrim Polres Muaro Jambi. Akibat perbuatannya, para tersangka ditahan di Polsek Mestong dan terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Muaro Jambi, Jambi. Sementara dari Bangka, badan jalan di pantai Pasir Padi, Pangkal Pinang, Bangka Belitung ambles akibat terkikis abrasi setelah terus diterjang gelombang laut. Gelombang tinggi yang menghantam pesisir Pangkal Pinang selama 5 hari terakhir menyebabkan badan jalan di pantai Pasir Padi ambles setelah air laut melewati talut. Kondisi ini membuat akses menuju area wisata menjadi berbahaya bagi warga maupun wisatawan. Tumpukan pasir yang terbawa gelombang juga menutup badan jalan, memaksa para pedagang menutup lapak mereka sementara. Cuaca ekstrem ini telah terjadi hampir sepekan, merusak fasilitas jalan dan menghentikan aktivitas puluhan pedagang. Warga yang tinggal di sekitar pantai memilih bertahan di rumah. Keadaan banjir yang semacam ini, yang paling berdampak adalah pedagang pantai sini. Mereka nggak bisa beraktivitas. Mana saja yang di sekitaran Pasir Padi yang jalannya amblas? Ke arah Tanjung. Tanjung Bunga berarti? Iya, ke arah Tanjung itu jalannya udah patah, udah hampir setengah jalan. Warga terutama pengunjung diimbau waspada dan untuk sementara tidak berenang karena air pasang dan gelombang tinggi masih melanda kawasan tersebut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Dari informasi lainnya, meski belum mencapai target, Sumatera Selatan menempati posisi tertinggi dalam capaian sasaran MBG di Sumatera. Pada Rakorda Evaluasi Monef MBG tahap 2 di Palembang, perhatian tertuju pada peningkatan kualitas dan kuantitas dapur penyedia makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis telah berjalan hampir 1 tahun dan kini memasuki tahap kedua. Hingga Desember 2025, Sumatera Selatan telah melayani sekitar 1,5 juta penerima melalui 500 dapur SPPG yang beroperasi dari target 808 dapur. Sejumlah perbaikan masih dibutuhkan, terutama di dapur penyedia. Evaluasi tahap pertama menyoroti kualitas layanan setelah munculnya beberapa kasus keracunan yang perlahan diperbaiki pada periode berikutnya. Sangat-sangat membutuhkan satu perlakuan khusus dalam hal penyelenggaraan SPPG karena berdasarkan evaluasi yang tahap 1.
Ya saya yakin di Sumatera Selatan juga akan lebih banyak lagi nanti, tapi dengan kesiapan infrastruktur pendukungnya. Karena bukan hanya SDM-nya, SPPG-nya, tapi juga kesiapan pasokan-pasokannya gitu. Dengan kualitas yang mulai meningkat, pemerataan jumlah dapur menjadi fokus selanjutnya. Masih banyak penerima manfaat yang belum terjangkau, sehingga penambahan SPPG diproyeksikan menjadi langkah prioritas. Setelah kualitas tercapai ini, kuantitas penyebarannya, karena sudah ditunggu oleh anak-anak yang masih lebih kurang 30-40% yang belum dapat ini. Karena ini kan sangat membantu ekonomi, jadi mengurangi pengeluaran bagi orang-orang tua yang ekonominya belum begitu kuat gitu ya. Dan ini program luar biasa dari Bapak Presiden. Dari sisi ekonomi, dampak program MBG tercatat cukup besar. Selain memperkuat aspek kesehatan dan pendidikan, program ini ikut menggerakkan sektor ekonomi daerah dan berkontribusi menjaga stabilitas inflasi seiring berjalannya program GSMP. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Pecinta Sriwijaya FC menggelar aksi di kantor Gubernur Sumatera Selatan sebagai kepedulian terhadap kondisi klub yang tengah menghadapi berbagai kesulitan. Asisten, kami sangat bersenang hati. Puluhan pecinta Sriwijaya FC yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta SFC menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka menuntut komitmen pemerintah daerah untuk membantu menyelamatkan klub kebanggaan yang tengah terpuruk di kompetisi championship. Aksi ini sekaligus menjadi peringatan karena aliansi berencana menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons. Kita tunggu pemerintah dari Provinsi Sumatera Selatan. Kalau memang tidak ditanggapi, kami, kawan-kawan dan aliansi masyarakat pencinta Sriwijaya FC akan lebih besar dari masa yang hari ini. Kehadiran massa diterima Asisten 1 Pemprov Sumsel yang berjanji meneruskan aspirasi tersebut. Saya yakin Pak Gubernur pengen sekali menyelesaikan karena ini juga akan menjadi kebanggaan. Tapi memang tidak bisa sekaligus karena ini menyangkut hal-hal yang itu tadi. Jadi harap kawan-kawan maklumi, tapi insya Allah akan saya sampaikan ke beliau dan insya Allah juga beliau akan segera menyelesaikan ini. Selain mendesak pemerintah, aliansi juga akan berkomunikasi dengan manajemen klub dan meminta evaluasi internal demi perbaikan kondisi Sriwijaya FC. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga lainnya. PSSI Sumatera Selatan bersiap menggulirkan kembali Liga 4 Zona Sumsel pada awal 2026. Kompetisi regional ini dijadwalkan berlangsung sepanjang Januari hingga Februari. Pada awal 2026, PSSI Sumatera Selatan bersiap menggulirkan kembali kompetisi Liga 4 Zona Sumsel. Ajang ini dijadwalkan berlangsung mulai pekan pertama, Januari hingga Februari. Jumlah peserta belum dipastikan, begitu pula penetapan tuan rumah. PSSI Sumsel masih menunggu pengajuan dari asosiasi kabupaten dan kota maupun klub yang berminat menjadi penyelenggara. Saat ini PSSI Sumsel terus berkoordinasi dengan seluruh daerah dan klub untuk mematangkan persiapan kompetisi. Kita koordinasikan Askot dan Askar bahwa mereka melakukan kegiatan-kegiatan Liga 4 dan kita mendukung mereka. Pada edisi 2024-2025, Liga 4 Zona Sumsel diikuti 11 klub dari berbagai wilayah di provinsi ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini.
4 terdakwa kasus korupsi pokok pikiran DPRD OKU menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Majelis Hakim menyatakan mereka bersalah dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara pada Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah serta 4 tahun 10 bulan pada 3 anggota DPRD OKU, Ferlan Juliansyah, Umi Hartati, dan M. Fahrudin. Selain hukuman badan, keempatnya juga dikenai denda Rp250 juta. Perkara ini bermula dari aliran dana fee sebesar Rp3,7 miliar yang diterima Nopriansyah dari 2 kontraktor M. Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso untuk diberikan pada anggota DPRD OKU terkait pengesahan APBD 2025. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 10 bulan dan pidana denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Usai putusan dibacakan, Umi Hartati menyatakan menerima vonis sementara 3 terdakwa lainnya memilih pikir-pikir. Nanti kita lihat gimana ininya kan, perkembangan selanjutnya, itu aja. Berarti masih di dalam KPK terkait peran Bupati Akbar. Nanti kita lihat aja di perkembangan kan, perkaranya gimana. Ya, ada nanti ada gimana nanti. Silakan gitu ya. Jaksa penuntut KPK menyebut kemungkinan munculnya tersangka baru masih terbuka dalam perkembangan kasus ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim gabungan Polresta Bengkulu memberikan tindakan tegas pada DF setelah ia mengancam petugas saat penangkapan. Tersangka curanmor itu mencoba menyerang menggunakan senpir rakitan yang gagal meletus lalu menabrak mobil polisi saat aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya dilumpuhkan. DF diketahui menjadi target operasi karena terlibat sejumlah kasus pencurian sepeda motor. Polisi juga menangkap rekannya FM yang membawa 1 karung ganja siap edar seberat 4 kg. Mereka coba untuk melakukan mau menembak anggota. Ini buktinya senjata ini sudah diletuskan. Senjata ini sudah diletuskan tetapi tidak meletus, cat kalau istilahnya. Ini sudah ada pelatuknya sudah. Ini sehingga dilumpuhkan oleh anggota. Tersangka yang merupakan residivis kini terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Tim Kejari Lampung Tengah masuk ke area perkebunan untuk menangkap Muhammad Azahri, 64 tahun, mantan Kepala Kampung Linggapura Selagai Lingga periode 2013-2018. Ia menjadi buronan sejak 2021 terkait korupsi pekerjaan drainase, talut, dan gorong-gorong di kampung tersebut. Selama pelarian, Azahri bersembunyi di hutan lindung sebelum akhirnya ditangkap. Penangkapan terhadap terpidana atas nama Muhammad Azahri bin Darpin, bahwa Muhammad Azahri bin Darpin merupakan mantan Kepala Kampung Linggapura tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, telah terbukti melakukan korupsi pada pekerjaan drainase di Dusun 1 dan 2, pekerjaan talut di Dusun 1, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, yang dananya menggunakan dana kampung APBN tahun 2016, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp143.978. Ia merupakan terpidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp50 juta subsidi 1 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp143 juta lebih, subsidi 6 bulan penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.